kali ini dengan tema keutamaan sholat duha. Penjelasan mengenai keutamaan sholat duha, kami persilakan waktu Ustadz Taufan untuk memberikan kajiannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sholat duha. Saya sebenarnya juga pengen juga membahas sholat sunnah yang mempunyai fadilah besar yang lain. Karena ada beberapa para da'i atau ustadz-ustadz yang mengeksploitasi sholat ini kemudian merubah dari asal muasal disyariatkannya sholat duha ini dan fadilahnya kemudian ditukar dengan sesuatu hal yang lebih rendah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sholat duha ini adalah sholat yang terkenal dengan sholatul awabin. Sholat awabin itu adalah sholatnya orang-orang yang kembali. Sholatnya orang-orang yang kembali artinya orang yang hanya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Sholatnya sholat yang sangat baik, sholat orang-orang yang dikenal dengan orang-orang yang beribadah dengan taat, itu adalah orang-orang yang awabin, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sekarang ini banyak ustadz yang atau kita sebagai masyarakat ini akhirnya memahami karena itu memang adalah tujuan atau banyak yang menjadi perhatian masyarakat, bahwasanya sholat duha itu dikenal dengan sholat yang membuat rezeki kita menjadi lancar. Meskipun itu tidak salah, akan tetapi pada hari ini orang banyak mengerjakan sholat duha itu rata-rata niatnya supaya rezekinya lancar. Saya kembalikan lagi bahwasannya sholat duha adalah sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah itu tidak lagi nanti pada saat dia melakukan sesuatu atau ibadah, tidak lagi mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dituju adalah Allah dulu, bukan selain Allah. Nah, dengan adanya eksploitasi ibadah ini yang dinamakan dengan sholat duha, yang memang para ulama juga sudah mempopulerkan bahwasannya orang yang sholat duha ini sudah masyhur dan melanggengkan surat Al-Waqi'ah, itu akan sepi dari yang namanya kefakiran. Orang ini akan diberikan rezeki, dibukakan pintu-pintu rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para a'immah melakukan ini atau menjelaskan ini bukan untuk tujuan, akan tetapi adalah sebagai sampingan. Kalau kalian mau beribadah sholat duha, maka nanti akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki. Tapi para ulama selalu mengatakan bahwasannya sholat duha itu fadilahnya sangat besar. Para ulama yang tidak pernah meninggalkan sholat duha ini, kayak Sayyid Abdullah yang punya Ratibul Haddad ini, beliau kalau udah masuk waktu duha, kalau udah masuk waktu duha, itu sampai duhur tuh nggak selesai sholatnya, gitu ya. Itu sampai duhur nggak selesai tuh sholatnya. Artinya beliau ini tidak lagi mengharapkan dunia, akan tetapi mengharapkan akhirat. Nah, lagi-lagi kalau sudah akhirat yang dituju, maka nanti dunianya akan ngikut kita. Jadi jangan dibalik. Kalau orang sekarang rata-rata, jujur atau diakui atau tidak, orang sekarang
melakukan sholat duha itu tidak lain, banyak tujuan utamanya adalah supaya rezekinya dibuka. Ya. Jadi pertama yang dituju adalah perkara dunia. Perkara yang kalau dunia itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya dari kata dana. Dana itu rendah. Nah, sesuatu yang rendah kok kita mau bangga-banggain. Sementara pada saat memberikan atau adanya syariat sholat duha ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan umatnya ini berada di derajat yang tinggi, yaitu derajat akhirat. Ya, makanya sholat duha ini sholat yang dikenal dengan sholatul awwabin. Sampai Rasulullah dalam menentukan waktunya adalah menentukan waktu sholat duha, sampai beliau bilang begitu, sholatul awwabin. Beliau nggak bilang waktunya itu, tapi dinamakan orang-orang yang mengerjakannya. Jadi sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Maksudnya adalah sholat duha adalah hina tarmidul fisal, pada saat anak unta sudah bangun karena sudah merasa kepanasan dengan matahari yang sudah mulai meninggi. Karena duha adalah artinya membakar gitu ya. Duha membakar, kepanasan, syiddatul har, panas yang terik gitu ya. Panas yang sangat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, saya kembalikan dulu bahwasannya kita pengen membahas keutamaan atau fadilah dari sholat duha, itu kembalikan lagi bahwasannya niatnya tidak lagi nanti jamaah ketika melakukan sholat duha bukan karena dunia, ya, bukan karena dunia, akan tetapi karena Allah. Dan kita minta yang dijanjikan oleh Rasulullah sesuatu hal yang tinggi, bukan hal yang rendah. Dunia itu hal yang rendah. Insya Allah perkara dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu keberkahan diantaranya adalah sholat duha ini. Kalau kita melakukan sholat duha, insya Allah pintu keberkahan akan dibuka. Maka rezekinya juga akan diberikan kelancaran. Nah, kalau rezeki itu tenang aja, tapi yang jelas niatnya harus dirubah, tidak lagi bukan karena dunia, akan tetapi pertama yang harus dilakukan untuk melakukan sholat duha adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas di sini bagaimana hebatnya sholat duha. Beliau dalam dalam Syekh Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad, beliau katakan demikian, orang yang pengen setiap hari setiap hari mendapatkan pahala haji dan umroh. Nih jamaah yang dimuliakan Allah, saya pengen membahas dulu tentang waktunya sholat duha dulu. Jadi sholat duha, saya seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasannya sholat duha itu adalah pada saat matahari sudah terbit, kemudian meninggi satu tombak. Ya, jadi kalau di rumah Bapak Ibu ada jam waktu sunrise atau waktu syuruk, kalau di jam masjid, setelah waktu syuruk 16 menit itu adalah sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu. Ya, itu pertama kali yang mengerjakan sholat duha di awal waktu, maka bagi dia pahala haji dan umroh setiap hari. Man shallal fajra, kata Rasulullah, man shallal fajra fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia setelah sholat subuh duduk, ya, berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, kalau orang sekarang mungkin nggak kuat kayak Nabi kayak begitu ya. Habis sholat subuh zikir sampai waktu duha, sampai waktu syuruk aja udah kebelet kencing atau ngapa-ngapain itu, nggak kuat untuk duduk gitu ya. Ya kalau kita mungkin disambil habis sholat subuh zikir, habis zikir ya sambil nunggu, sambil ngopi ya gitu ya. Sekarang ya. Ya sebenarnya sih kata Rasulullah begitu. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit sempurna, kemudian naik satu tombak itu 16 menit ya, satu tombak itu 4 derajat, satu derajatnya 4 menit, jadi 16 menit setelah waktu syuruk itu adalah sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu. Kalau ada orang yang mau melakukan itu setelah sholat subuh, duduk
di tempatnya sampai 16 menit setelah syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, thumma shalla rakaatain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maka bagi dirinya pahala haji dan umroh. Tamatin, tamatin, tamatin. Sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan posisinya atau statusnya adalah posisi yang status yang hasan, hadis yang hasan. Ada lagi Nabi bersabda, "Man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subhi." Barang siapa yang duduk di tempat salatnya, setelah salat dia duduk di tempatnya. Sampai hatta yusabbiha rak'atai duha. Sampai waktu duha masuk, kemudian dia salat 2 rakaat duha, kemudian dia tidak berbicara kecuali berbicara yang baik, artinya zikir kepada Allah, ghufira khatayahu wa in kanat aktsara min zabadil bahri. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun seperti buih di lautan. Begitu banyaknya dosa pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau duduk di tempat sholatnya setelah sholat subuh berjamaah sampai waktu duha masuk, kemudian dia melakukan sholat duha 2 rakaat. Ya, ini yang yang disampaikan oleh guru saya kemarin itu, bahwasannya duha dan sholat malam adalah waktu-waktu di mana manusia lalai. Ya, lagi enak-enaknya tuh. Kalau malam lagi enak-enaknya tidur, habis subuh juga sama, lagi enak-enaknya apa? Lagi enak-enaknya tidur. Luar biasa itu. Ini 2 waktu yang sangat di mana manusia ini banyak yang lalai. Maka ketika ada orang mau menghadap Allah, beribadah kepada Allah, maka luar biasa ganjarannya ini, pahalanya yang akan diberikan kepada orang tersebut. Maka dalam kaidah fikih ada yang dikatakan al-ajru biqadri ta'ab. Yang namanya pahala itu tergantung daripada tingkat keletihan atau kecapeannya. Bagaimana capeknya, bagaimana beratnya. Kalau lebih berat dilakukan, maka itu pahalanya pasti akan besar. Pasti begitu. Sama seperti misalnya wudhu di saat waktu-waktu yang tidak disukai. Kapan waktu yang wudhu yang tidak disukai? Wudhu pada saat waktu subuh, itu paling nggak enak. Beneran. Waktu subuh itu enaknya lagi ngapain? Lagi angkler. Iya, kalau dia mau bangun, kemudian dia ke kamar mandi, apalagi hujan gitu ya. Hujan, karena kan musim hujan nih. Bukan malah narik selimut lagi, atau nggak narik bantal guling. Bukan. Dia bangun ke kamar mandi, dia mau wudhu, menyempurnakan wudhunya. Ya, maka di sini adalah pahala yang sangat besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau menyempurnakan wudhunya. Nah, sudah dibahas belum ya tentang wudhu? Kayaknya udah ya. Tentang wudhu udah ya. Bagaimana rukun-rukunnya, dari mulai sunnahnya baca bismillah, kemudian mencuci tangan apa yang dibaca pada saat cuci tangan, kemudian pada saat kumur apa yang dibaca pada saat istinsyak. Nih kalau ada yang lupa nanti tanyain sama Chandra. Chandra masih ingat semuanya itu. Ya, istinsyaknya apa yang dibaca, istinsar apa yang dibaca, kemudian niatnya seperti apa, membaca apa, membasuh wajah ini apa yang dibaca. Ini insya Allah. Kemudian begitu selesai apa yang dibaca, doa setelah wudhu, ya, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Maka ini akan menjadi sebuah sebuah pahala yang sangat besar, ya. Maka kata Rasulullah, kalau dia baca waj'alni min ibadika sholihin aja, kata Rasulullah dari hadisnya Sayyidina Umar, beliau mengatakan kalau ada orang menyempurnakan wudhunya, ya, menyempurnakan wudhunya, kemudian setelah wudhu selesai dia menghadap ke kiblat, angkat tangannya sejajar dengan pundak, menengadahkan kepalanya ke atas, dia baca doa itu, waj'alni min ibadika sholihin, maka dia masuk ke dalam surga dari pintu manapun dia mau, ya. Ya, dari pintu manapun dia mau. Ini juga sama, orang yang mau melakukan sholat duha. Sholat duha ini
Yaitu tadi saya bilang mulanya itu ya. Ini yang paling besar ini adalah di mulanya, di awalnya. Maka kata Rasulullah sampai dikatakan demikian, orang yang mau sholat duha di awal waktu, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Tidak perlu tiap tahun kita berangkat ke sana. Tidak perlu kita, kalau dia mau melakukan hal kayak begini, dan ini adalah waktu yang berat. Coba ya, Bapak Ibu nanti cobain aja. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, ini adalah satu hal yang ringan gitu ya. Ya, ini yang paling berat. Gitu. Yang berikutnya, salat duha itu berakhir pada saat matahari berada di atas kepala kita. Ini yang dinamakan dengan waktu istiwa. Nah, sebelum waktu istiwa, ada waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang itu kurang lebih ya sebelum waktu zuhur itu ya, waktu istiwa. Pada saat matahari berada tepas di antara di atas kepala kita, yaitu kurang lebih 7 menit sebelum masuk waktu sholat duhur. Itu ya waktunya ya. Jadi dihitung aja kalau misalnya duhurnya sekarang jam 12 lewat 9, berarti jam 12 lewat 2 kita udah nggak boleh sholat. Gitu. Kecuali di hari Jumat. Karena itu adalah waktu yang dilarang. Ini waktu istiwa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi, ini yang paling penting, waktu duha yang paling utama adalah apa? Pada saat di awal waktu. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, kalau misalnya saya habis sholat subuh berjamaah, saya pulang, saya belanja, saya atau enggak belanja, saya ke rumah ngopi, ngudut, nanti begitu 16 menit setelah waktu syuruk, misalnya waktu syuruk sekarang jam 5 kurang jam 6 kurang 5 menit, jam 5 lewat 55 menit, jam 6 kurang 5 menit ya. Kemudian ditambah 16 menit berarti jam 6 lewat 11. Jam 6 lewat 11 adalah waktu duha yang pertama atau dinamakan dengan sholat syuruk. Saya habis sholat subuh nggak seperti yang dikatakan Nabi, nggak duduk zikir begitu sampai jam 6 lewat 10, lewat 11, kemudian saya sholat 2 rakaat, enggak. Saya habis sholat subuh, zikir, saya pulang, ngopi, ngudut, begitu ngopi ngudut, atau bersih-bersih rumah, atau cuci piring dan lain sebagainya. Kemudian pada saat masuk waktu duha yang di awal waktu, yaitu pada saat matahari terbit meninggi 1 tombak 16 menit setelah waktu syuruk atau jam 6 lewat 11 menit sekarang ini, kemudian saya sholat, apakah saya dapat pahala umroh dan hajinya? Dapat ya, karena yang dimaksud oleh Nabi sholat berjamaah subuh 2 rakaat di masjid kemudian duduk berwirid sampai waktu duha muncul, waktu duha datang, itu adalah sebuah kesempurnaan. Sama seperti sholat malam. Sholat malam yang sempurnanya adalah tidur dulu. Karena Nabi itu memang kebiasaan beliau, setelah waktu Isya, beliau nggak ngapa-ngapain, beliau langsung tidur. Kecuali ada urusan-urusan. Nanti bangunnya sepertiga malam, beliau melakukan sholat dulu 2 rakaat yang ringan, kemudian sholat tahajudnya, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan banyak, sampai kakinya bengkak-bengkak, gitu ya. Itu sebuah kesempurnaan. Artinya apa? Kalau sholat tahajud tidur dulu adalah hal yang sempurna. Ada yang bertanya, Ustadz, saya nggak tidur malam, sekalian nonton bola, nggak tidur saya nih. Sekalian nonton bola, mumpung nggak tidur, saya sholat tahajud. Itu boleh nggak Ustadz? Boleh. Itu, tapi sempurnanya lagi-lagi Bapak Ibu adalah tidur. Karena kalau kita tidur biasanya ketika bangun sudah mulai apa? Sudah mulai giat. Orang kalau udah tidurnya cukup, insya Allah juga pikirannya tenang gitu ya. Nah, apalagi yang akan diperoleh orang yang melakukan sholat duha, gitu ya. Nah ini saya ingetin lagi-lagi, karena ada orang yang, ada ustadz yang begitu tuh, Ibu ngapain, Bapak ngapain takut sama rezeki hari ini, ya kan ada apa doa sholat duha itu yang diajarin kan, apa namanya kepada kita kan, yang biasa kita baca juga, yang sudah sangat terkenal, apa tuh? Allahumma inna duhauka. Ada yang begitu.
Ya, ini yang namanya saya bilang mengeksploitasi ibadah, kemudian merubah niat asalnya. Salat duha yang tadinya itu adalah salatul awabin, disebutkan oleh Nabi, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Ini jadi salat yang tujuannya hanya duniawi sebelaka. Kalau bapak, kalau ibu-ibu bingung hari ini nggak punya duit untuk belanja, maka catat aja apa yang mau dibelanjain. Iya, catat aja di kertas. Habis itu setelah catatannya udah mau apa, tempe, bawang, cabai, tomat, kan udah pada naik semua nih. Tulis aja tuh di kertas. Itu Ustadz begitu ngajarinnya tuh. Nanti kita sholat duha, habis itu kita baca doanya. Allahumma inna duha duhauka, wal baha'a bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal ismata, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Terus enggak, jangan dulu Allahumma in kana rizki fis sama. Itu catatannya suruh baca dulu. Wal bawanga bawanguka, wal cabea cabeuka, wa tempea tempeuka, wa tahua tahuuka. Apalagi wasayura sayuruka, wal ayama ayamuka. Tambahin kalau perlu. Pengen butuh motor baru, wal motora motoruka. Iya. Kalau jengkol naik, tambahin situ. Wal jengkola jengkol luka, begitu kan. Ini aduh, saya sedih ketika saya ngisi bersama Ustadz ini, karena akhirnya apa yang ada di kepala jamaah pada saat itu, oh iya, lagi-lagi ini menghilangkan dasar disyariatkannya sholat duha. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini disebutkan rakaatani minad duha ta'dilani indallahi bihajjatin wa umratin mutaqabbilataini. Dua rakaat salat duha itu sebanding dengan haji dan umrah yang dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, ini lagi dijanjikan pahala haji dan pahala umrah, dua-duanya diterima. Orang umrah belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Karena pasti ada niat yang terselubung. Entah duitnya juga ada yang tidak halal dan lain sebagainya. Haji juga begitu. Tapi kalau haji nggak boleh tuh ya. Haji itu nggak boleh berprasangka tidak diterima. Karena ada hadis yang mengatakan orang yang haji kemudian dia menyaksikan hajinya tidak diterima, itu termasuk dosa besar. Maka kalau haji itu wajib untuk yakin diterima. Ya. Ada lagi hadis yang mengatakan demikian. Man sabbaha subhatat duha haulan. Orang yang mau mengerjakan sholat duha selama setahun penuh. Ya. Orang yang mau melakukan sholat duha selama setahun penuh. Setahun penuh dia kerjain. Enggak bolong-bolong. Ya. Mujarraman. Kamilan, sempurna selama 1 tahun. 2 rakaat setiap hari, nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan tentang berapa sedikit dan banyaknya sholat duha tersebut. Dan ada dalil-dalilnya ini. Orang sekarang kan begitu, ngajinya seminggu sekali, bahasa Arab nggak bisa, hadis nggak hafal berapa, cuman 1, Al-Quran juga masih mintanya dalil Quran dan hadis begitu. Orang sekarang begitu. Tapi nggak apa-apa, kan saya kasih nanti dalil-dalilnya. Ya. Orang yang mau melakukan sholat duha selama 1 tahun, 2 rakaat aja setiap hari, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dia akan dicatat atau distempel, dia akan bebas dari api neraka. Bayangin ya, selama 1 tahun penuh, kalau dia tidak pernah meninggalkan sholat duha aja, 1 tahun penuh, ini agak berat. Tapi selama setahun ini, kalau lagi dalam kondisi sehat, insya Allah itu nggak berat. 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Oh, waktunya panjang kok. Makanya di sini agak berat ini sholat duha ini. Karena sedikit, ini sampai begini, motivasi Nabi dalam memberikan janji pahala yang sangat besar untuk orang yang melakukan sholat duha. Kalau dia mau sholat duha selama 1 tahun, dia akan ditulis, ini udah di stempel di jidatnya nih. Orang yang bebas dari api neraka. Begitu. Bebas dari api neraka. Jangankan api neraka, cium baunya aja enggak. Ya. Cium baunya aja enggak. Masya Allah nih. Udah, kalau orang kayak begini, sholatnya nih, ini begitu dilihat dihisap, enggak pakai apa-apa. Udah, dia akan masuk surga dengan tanpa
tanpa hisab. Nggak pakai mampir-mampir lagi ke neraka dan lain sebagainya. Itu ya. Itu yang berikutnya keutamaan sholat duha lagi. Inna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Jadi nanti di surga itu Bapak Ibu, kata Rasulullah, ada surga yang pintunya namanya pintu duha, tuh ya. Untuk duha ada pintu jadi surga itu pintunya ada 8. Kalau neraka pintunya ada 7. Surga pintunya ada 8. Di antara 8 pintu tersebut ada namanya pintu duha. Bayangin. Inna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Fa idza kana yaumul qiyamah. Kalau nanti pada hari kiamat datang nada munadin, maka nanti akan ada petugas dari Allah yang memanggil. Ainal ladzina kanu yudimuna ala salatid duha. Ya. Nanti yaumul qiyamah. Subhanallah, ini ya mudah-mudahan kita semuanya ya terlindung dari api neraka, dari ya Allah. Saya kalau lagi baca kayak begini-gini nggak kuat rasanya nih. Karena nanti di yaumul qiyamah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, 1 harinya di sana 1000 tahunnya di dunia. Bayangin. 1 harinya di sana 1000 tahunnya di dunia. Ya, di kuburan kita ini nunggu sampai berapa lama gitu. Sampai berapa lama kita ini? Nunggu sampai hari kiamat terjadi. Kalau udah hari kiamat, hancur semuanya. Kullu syai'in halikun illa wajha, kata Allah. Semuanya akan hancur kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan dibangkitkan, ada namanya yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Habis hari kebangkitan ada namanya yaumul mahsyar. Kalau udah dibangkitkan lagi manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir dari umat Nabi Muhammad. Bayangin berapa banyak orang yang dibangkitkan oleh Allah. Kemudian orang yang dibangkitkan itu tidak lagi menggunakan pakaian. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Udah nggak peduli dengan siapapun. Ya, sahabat-sahabat, istri yang tercinta di dunianya, sayang-sayangan, banyak di sana akhirnya sama anaknya, sama orang tuanya, pada kabur semuanya, memikirkan dirinya masing-masing. Tapi ada orang yang pada saat gitu ya, pada saat di yaumul qiyamah, pada saat di yaumul mahsyar, mereka sedang kebingungan, ada orang-orang yang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di antaranya adalah 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, nanti di yaumul qiyamah bagi orang-orang yang melanggengkan salat duha itu akan dipanggil. Ainal ladzina kanu yudimuna ala salatid duha. Mana orang-orang yang dulu melanggengkan salat duha di dunianya. Hadza babukum fadkhuluhu birahmatillah. Hadza babukum, ini pintu kalian. Aku adalah pintu kalian. Itu ya dikatakan sama yang manggil tadi, ini adalah pintu kalian. Pintu duha namanya. Fadkhuluhu birahmatillah. Maka masuklah kalian orang-orang yang sering melakukan salat duha birahmatillah ke dalam surga melalui pintu duha, birahmatillah sebab atau karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat besar pahalanya itu. Jadi ya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kata Sayyidatuna Ummu Salamah, ya, ini yang dinamakan dengan sholat duha, ada yang mengatakan 2 rakaat. Yang paling sedikit 2 rakaat. Ini sekarang bilangannya ya. Bilangan sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat. Ini yang seperti riwayatkan oleh beberapa sahabat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat duhanya cuman 2 rakaat. Ya, dalam riwayat siapa ini? Riwayatnya Imam Bukhari. Beliau katakan bahwasannya Nabi Muhammad sholat duha fi baiti Itban bin Malik rakaataini. Beliau sholat duha 2 rakaat aja di rumahnya Itban bin Malik. Jadi pernah beliau melakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya sholat duha paling sedikit adalah berapa? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Tapi juga ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 6 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat, dan ini banyak akhirnya para ulama yang mengatakan bahwasannya
Nabi atau sholat duha paling banyak adalah 8 rakaat. Dari riwayatnya Ummu Hani, beliau berkata, ini hadisnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baiti yauma fathi Makkah. Rasul dulu, kata Ummi Hani, pada saat Mekah dikuasai oleh orang Islam, masuk ke rumah saya, faqtasala wa shalla thamana raka'atin. Kemudian beliau masuk ke rumah saya, beliau mandi dan sholat 8 rakaat. Falam ara salatan qattu akhaffu minha. Dan aku tidak pernah melihat sholat yang paling ringan kecuali sholat yang dikerjakan oleh Nabi. Artinya apa? Nabi nggak lama-lama sholatnya tuh. Illa annahu ghaira annahu yutimmur ruku' was sujud wa dzalika duha. Akan tetapi meskipun ringan, meskipun cepat, Nabi tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Artinya ada tumak ninahnya. Ya bacanya mungkin nggak bacaan surat yang panjang-panjang, tetapi yang ringan. Ini 8 rakaat. Karena ini yang terkenal, kemudian para imam mengatakan sebanyak-banyaknya sholat duha adalah 8 rakaat. Tapi ada ulama yang lain mengatakan enggak. Dari situ Ummu Salamah mengatakan enggak. Rasulullah dulu pernah melakukannya 12 rakaat. Beliau katakan, kata Siti Ummu Salamah, istri Nabi, beliau man shalla itsnatai raka'ata duhan, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah. Ini ya, fadilahnya. Allah akan bangunkan istana, nih, bukan rumah lagi, istana di surga. Yang mau mengerjakan 12 rakaat sholat duha, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Bayangin, istana nih. Ya, istana. Jadi 12 rakaat. Ada yang mengatakan, ulama juga mengatakan, enggak, cuma 12 rakaat. Rasulullah kalau udah sholat lagi dalam kondisi yang kosong, faidha faragta fansab. Beliau kalau udah kosong, nggak ada kerjaan apa-apa, nggak ada tugas apa-apa, gitu ya. Beliau sholatnya nggak terhitung, kata Siti Aisyah. Karena Rasulullah yusalli duha wa yusabbihu masya Allah. Karena Rasulullah dulu sholat duha, dan kalau udah sholat duha, udah nggak kehitung berapa rakaatnya. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah, sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tidak terhingga. Tapi yang sering dikerjakan Nabi adalah 8, dan ada yang pernah dikerjakan Nabi juga 12. Dan di situ fadilahnya sangat besar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara fadilah dari sholat duha lagi adalah orang ini sudah pasti. Ini sudah pasti, dan ini boleh dikerjakan ya oleh jamaah ya. Dan jangan ragu-ragu. Jadi memang kalau orang yang sholat duha, termasuknya adalah akan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi sekali lagi, saya nggak pengen jamaah atau semuanya menjadi salah ketika sholat duha itu kemudian dijadikan apa? Dijadikan salah satu alat untuk mencapai dunia. Padahal sholat itu adalah bentuk ibadah kepada Allah yang harusnya tujuannya tidak lagi karena dunia, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya harus ada meningkatlah. Karena apa? Nanti kalau dia sholat duhanya karena dunia, ya nanti begitu di akhirat nanti nyesel komplain sama Allah. Ya Allah, saya setiap hari dulu sholat duha. Dulu kata Ustaz Taufan di pengajian virtual, orang yang melakukan sholat duha 12 rakaat akan dibangunin di surga. Dibangunin istana. Mana istana saya ya Allah? Ini nanti Allah akan jawab. Itu akan dengan jawabannya akan marah mungkin. Nih, itu yang diceritakan dalam Al-Quran kan. Rasulullah juga pernah menceritakan. Nanti banyak di yaumul qiyamah Allah melipat atau menggulung-gulung seperti menggulung-gulung ya. Menggulung-gulung kertas kemudian dilemparin lagi ke muka kita. Itu ya, dengan amalan-amalan kita kemudian dilemparin ke muka kita. Tuh amalanmu dulu yang dilakukan di dunia. Katanya dulu kau sholat duhamu supaya tempekmu bisa dibeli, cabekmu bisa dibeli, dan pada saat itu aku sudah berikan cabe dan tempe juga terong. Sekarang kau nggak dapat balasanmu di akhirat. Begitu. Ini bukan cuma sholat duha aja. Jadi ketika ada ibadah yang dilakukan karena dunia, maka akan Allah berikan man yuridud dunya nu'tihi minha.
Kalau orang yang pengen dunia akan kami berikan dunia kepada orang tersebut. Wa man yuridul akhirat nu'tihi minha. Dan yang pengen akhirat juga akan kami berikan akhiratnya. Bahkan dunianya juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, salat duha adalah salatul awwabin. Ya, salat duha adalah salat yang mempunyai pahala yang sangat besar, terutama di awal waktunya, ya. Salat duha, salat di mana bisa seperti atau bersama dengan pahala haji dan umroh yang dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat duha adalah salat yang dimana kalau kita mau mengerjakannya 12 rakaat kita akan dibangunkan surga, dibangunkan istana di surga gitu ya. Nah, ada wiritan yang salat duha ini bagusnya sih dibaca rakaat pertama asyamsi wal duhaha, rakaat kedua wadduha wal laili gitu ya. Nanti yang berikutnya boleh surat-surat pendek. Kalau mau kerjain 12 rakaat kayak sholat tarawih aja. Yang jadi yang pertama 2 rakaat pertama dibaca wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan yang kedua wadduha wal laili idza saja. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya kalau nggak bisa juga apa? Kalau nggak hafal wasyamsi wadduhaha, apa yang dikerjain? Ya, kuliah ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad aja dah. Iya, kata ini hadisnya juga ada memang gitu. Jadi nggak, manusia ini bagaimana kurang baiknya Nabi dalam memberikan solusi. Tahu umatnya apalagi 2021 apalan nggak naik-naik. Wasyamsi wadduha nggak apal-apal, wadduha wal laili saja nggak apal-apal. Ya sudah, kalau nggak apal wasyamsi wadduha wal laili idza saja, maka baca ayat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Udah paling enak tuh. Ya, maka bahkan di situ tadi diriwayatkan begitu tadi. Bacaannya nggak boleh yang panjang-panjang. Udah dari Al-Hakumut, terus apa? Terus Al-Asr. Ke bawah udah Al-Hakumut, Al-Asr. Terus Wailul likulli, terus Alam Taro. Terus Li'ila, terus apa lagi? Ar-Ra'aital. Terus Inna A'taina, terus Al-Kafirun. Al-Kafirun terus apa? Idza jaa tabbat yada. Itu udah 10 rakaat. Udah 10 rakaat itu. Ya, luar biasa. Ditambahin tadi yang pertamanya wasyamsi wadduhaha sama wadduha wal laili idza saja. Dia itu sangat luar biasa. Kalau mau ngerjakan, paling enggak saya anjurkan sekali aja seumur hidup, semoga nanti kita bisa menjadi hujjah kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu pernah melakukan sholat duha 12 rakaat, mana surga saya dulu. Bukan karena tempe, bukan karena bandeng, bukan karena dan lain sebagainya. Nah, doa yang sangat terkenal setelah sholat duha itu tadi ya, Bapak Ibu ya. Allahumma inna duha'a duha'uka wal bahauka, gitu ya. Itu doa yang sangat terkenal. Tapi Bapak Ibu, ada yang doa lebih jarang nih, dan ini sangat dianjurkan. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad nih ya. Nih, Zadul Ma'ad. Kemudian Imam Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Beliau menukil bagaimana wirid setelah doa salat duha. Ini boleh ditulis ya, wirid setelah salat duha selesai. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabul ghafur. Kalau dalam irsyad itu di Irsyadul Ibad, tapi kalau dalam ininya Zadul Ma'adnya Imam Ibnul Qayyim itu ditambahin innaka antal ar-rahimul ghafur, innaka antar rahimul ghafur. Tapi ini cukup deh yang di Irsyadul Ibad aja. Dibaca 100 kali. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu dibaca 100 kali ya. Enggak usah ditanyain fadilahnya Pak Ustadz. Kalau baca doa tersebut udah dijalanin aja, minta ridhonya Allah. Lihat apa yang terjadi. Gitu. Nanti insya Allah itu kalau survei membuktikan dari beberapa ulama-ulama yang yang sudah melakukannya, ini nggak ada kesulitan apapun di dunia yang mereka rasakan yang begitu berat.
semuanya diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doanya udah ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi selain Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka dan seterusnya, jamaah bisa wirid dengan wiritan yang seperti hal yang sudah saya bacakan tadi. Wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama. Itu mah udah umum ya. Itu tetap dibaca karena memang saya juga nggak tahu asal usulnya dari mana doa tersebut, tapi memang itu sudah masyhur di kalangan para ulama dan sudah turun temurun di antara kita semuanya, gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, saya pikir sampai situ aja. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwasanya sholat duha jangan sampai salah menjadi sholat penarik rizki saja, ya. Sholat duha adalah sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, minta ridhonya Allah. Jangan khawatir masalah dunia, pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar jika dilakukan di awal waktu setelah 16 menit matahari terbit sempurna. Itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Orang yang mau melakukannya 12 rakaat maka akan dibangunkan istana di surga. Orang yang mau melakukannya 2 rakaat selama 1 tahun penuh maka dia akan dibebaskan dari api neraka, gitu ya. Ini adalah pahala yang sangat besar. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.